Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat misro gula semut. Yuk cek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari kita mulai. Di sini sudah ada singkong kupas. Ayo mari kita parut. Nah, aku memarutnya dengan menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Lebih mudah begitu. Ataupun kalau tidak ada alat seperti ini ya dengan parutan manual. Sekarang aku mau kumpulkan karena sudah selesai. Setelah singkong selesai diparut, sekarang ada bahan-bahan yang lainnya seperti minyak goreng, garam, kelapa parut, butter, gula semut, tentu saja singkong yang telah diparut ya teman-teman, yang ada di baskom kuning tuh. Yuk sekarang aku sebutin rincian bahannya. Di sini sudah ada 100 gram kelapa parut, 115 gram gula semut, 5 gram garam halus, 100 gram butter atau mentega, 1 liter minyak goreng, 1 kilo singkong parut. Sekarang ayo mari kita racik bahan misronya. Di sini sudah aku siapkan baskom yang lebih besar. Kita masukkan singkong parutnya ke dalam baskom yang lebih besar. Lalu masukkan kelapa parut. Kemudian masukkan garam, menyusul butter. Setelah bahan semua dicampur menjadi satu, kemudian kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan kita becek-becek nih sampai seluruhnya mencampur baur menjadi satu seperti ini ya. Nah sekarang sudah rata nih ya seperti ini nih. Ayo sekarang aku mau acak-acak lagi nih ya, aku tepuk-tepuk lagi sebentar supaya maksimal ratanya. Kemudian aku comot ini kira-kira 50 gram begitu nih, seperti ini kita kepal-kepal sampai padat begitu supaya menghindari tidak ada kebocoran setelah kita buat gepeng-gepeng nih. Jika tidak dikepal-kepal nanti tidak solid dan nanti akan ada kebocoran ya teman-teman. Jadi kita bentuk-bentuk nih, dipadat-padatkan, kita tap gitu kanan kiri, kita rapihkan, jangan sampai ada yang enggak rapih begitu. Semuanya harus dirapihkan, pinggir-pinggirnya nih pokoknya menyatu begitu, jangan ada selip-selip apa gitu, supaya nanti jika kita tambah gula tuh nantinya tidak akan bocor begitu teman-teman ya. Nah rapi-rapihkan seperti ini. Setelah rapi nih ya, kita akan tambahkan gula semut. Ayo mari kita sendok gula semutnya. Kita sendok gula semut ini dengan menggunakan sendok teh atau secukup-cukupnya kalian saja ya, sepenuh-penuhnya, sebisa-bisanya kalian untuk membungkus ini. Kita rata-ratakan nih, kita padatkan begitu supaya menyatu dengan parutan singkongnya ini. Kita akan satukan seperti ini. Pertama pinggir sisi yang satu ini kita tekuk, kemudian sisi yang lainnya aku tekuk lagi, rapi-rapihkan bawahnya nih, rapihkan juga seperti ini, kita tekan-tekan. Nah supaya tidak ada kelihatan butiran gula semutnya ya teman-teman. Nah kita tutup setelah kita yakinkan rapih nih sudah rapih kan ya, kita tekuk plek begitu teman-teman. Nah pastikan supaya tidak ada gula sebutir pun yang keluar dari adonannya ini ya teman-teman. Kemudian kita guling-gulingkan begini supaya padat. Nah seperti ini nih pokoknya ya, kita rapi-rapihkan kanan kiri ujung, dikemek-kemek begitu
begitu supaya padat, kemudian kita bulat-bulat, kita bentuk bulat. Nah, seperti ini kita bulatkan lagi sampai membentuk bulat. Pastinya yang bulat ya teman-teman, bulat dan rapih, tidak ada gelintir, tidak ada segelintir pun gula yang melejit. Nah, seperti ini kira-kira sudah rapih kan ya. Nah, kita bulat-bulatkan lagi serapih-rapihnya. Nah, sekarang sudah rapih, ayo kita tampung di atas tray. Nah, ini aku menyebutnya tray atau nampan atau apapun itu, pokoknya tempat yang datar. Nah, sudah selesai kan ya. Setelah selesai seperti ini nih, kita akan siap-siap untuk menggoreng. Ayo mari kita goreng bahan misro ini, teman-teman. Sebelum menggoreng, aku siapkan kuali, panaskan, kemudian tuang minyak. Lalu kita tunggu minyak panas. Nah, sepertinya sekarang sudah panas. Ayo kita ambil adonan misronya. Ayo mari kita mulai. Aku comot satu keping adonan misro. Minyak sudah menunggu, sudah panas. Kemudian aku masukkan satu plung. Menyusul satu lagi dan seterusnya sampai kualinya penuh atau semuat-muatnya minyak ini ya teman-teman. Jika sudah terendam semuanya ya sudahlah, cukup ya teman-teman. Jangan sampai melewati batas minyak karena nanti akan cepat lengket begitu. Nanti akan lengket satu sama lain, akan menempel begitu jika terlalu banyak. Nah, seperti ini kira-kira sudah cukup. Kita balik nih, pinggir-pinggirnya kita sisik. Kita cek supaya satu sama lain tidak menempel, kita pisahkan seperti ini. Jika ada bawahnya itu lengket, kita sesek-sesek begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan biarkan menempel lama-lama di dasar kuali, nanti akan gosong teman-teman. Kita siram-siramkan nih minyaknya, kita ambil-ambil untuk menyiram bagian atasnya supaya mendapati minyak panas nih bagian atasnya ya teman-teman. Sambil menunggu bawahnya kering nih ya, kita otak-atik begitulah ya, jangan sampai didiamkan begitu saja teman-teman. Nah, seperti ini nih, rajin-rajin ya kita sesek pinggirnya. Sepertinya sudah kering bawahnya, kita balik. Nah, seperti ini, hati-hati teman-teman, jangan sampai kena minyak. Nah, kita balik lagi, pokoknya sampai semua selesai dibalik ya teman-teman ya. Misro dengan resep ditambah butter ini cukup sedap teman-teman, karena akan lebih empuk dan garing begitu luarnya begitu teman-teman. Jadi cobalah goreng misro dengan ditambah butter atau mentega atau margarin lah, sesuai dengan sukanya kalian, mau mentega atau margarin atau butter terserah ya, tapi aku menggunakan butter. Nah, setelah kuningnya atau coklatnya merata teman-teman ya, kan sudah busanya sudah hilang tuh, sudah tidak bergelembung. Kita angkat, tandanya sudah matang, sudah kecoklatan seperti ini. Kita angkat satu demi satu dari minyak. Jangan matikan api dulu ya teman-teman jika menggoreng, takutnya nanti minyaknya masuk begitu. Nah, kita tiriskan nih, sudah selesai, kita angkat, kita taruh di atas tisu dapur seperti ini. Tisu dapur tuh ada dua macam teman-teman, ada warna putih, tapi ini menggunakan yang coklat, mungkin coklat karena tidak memakai bahan pemutih begitu teman-teman, jadi warnanya coklat. Nah, sekarang sudah selesai, aku mau taruh di atas piring. Ayo, aku akan susun ya di atas piring ya. Ayo mari kita comot nih dengan menggunakan jepitan karena masih anget ya teman-teman. Ayo kita taruh di atas piring. Nah, di sini aku sudah siap dengan misronya ya. Ayo kita susun semuanya satu demi satu begini. Aha, singkat cerita sudah selesai. Jeng jeng, inilah dia misro gula semut anti bocor. Ya, seperti itulah. Jika menggunakan gula semut tuh
tidak bocor ya teman-teman. Dan jika digigit tidak muncrat teman-teman menggunakan gula semut itu ya. Beda dengan kalau menggunakan gula merah. Aku coba nih, aku buka. Ini sudah agak dingin ya teman-teman. Karena memang kalau masak singkong yang bahan dari singkong diparut seperti ini, makannya tuh lebih enak agak dingin teman-teman. Jika makannya tuh masih anget-anget atau panas, dia rasanya akan sedikit getir begitu teman-teman. Jadi tidak terlalu sedap begitu jika dimakan masih panas-panas atau anget-anget begitu. Sebaiknya dimakan tuh selagi sudah selesai dingin, gimana sih, sudah tidak panas lagi begitu. Ayo mari, selamat makan, selamat mencoba teman-teman semua. Bismillah. Rasanya tuh manis gurih ya, namanya juga mengandung gula semut ya, pasti manis gurih. Terima kasih sudah nonton, sekian, wassalamualaikum, dadah.